Okay, thank you very much for the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa di dalam ruangan yang berbahagia ini. Kami berdua, yaitu saya Bu Murianti yang dari Iskandar Muda University dan Bu Mutia Ismail dari Universitas Syahwal. Nah, riset kami akan membahas bagaimana soft skills berpengaruh tidak terhadap anak-anak yang drop out. Kalau di bahasa Indonesia kan adalah putus sekolah. Oke, next. Secara overview ataupun introduction-nya, bahwa memang ada pengaruh karakter untuk sekolah formal. Tetapi bagaimana jika kondisi untuk anak-anak yang drop out, apakah mereka berhasil atau tidak di masa depan? Sehingga kami berdua berkolaborasi untuk meneliti anak-anak yang putus sekolah, bagaimana kemampuan mereka, specifically soft skill mereka. Oke. Banyak sekali literatur yang membahas tentang soft skill di full paper kami, tetapi kami memilih 3 dasar saja. Kemudian di sini kita bisa melihat semua soft skill ini berkaitan erat dengan leadership mereka, kemudian teamwork, communication, bahkan life learning mereka. Jadi belajar sepanjang hayat. Kekart 2001 bahkan mengatakan bahwa soft skill itu merupakan interpersonal, social, emotional skill yang mana berguna untuk mereka ketika mereka berinteraksi di masyarakat. Kemudian yang terakhir, Awarti 2012 mengatakan bahwa sudah ada di dalam diri mereka, bakat mereka terpendam. Nah, kami memilih kualitatif riset design di dalam riset kami. Kami memilih 5 volunteer teacher. Jadi ada satu tempat di Kampung Jawa, di Banda Aceh, memang di ibu kota Banda Aceh, ada camp pendidikan anak untuk pemulung. Jadi namanya adalah Taman Edukasi Anak Pemulung. Nah, di dalam Taman Edukasi Anak Pemulung ada sekitar 40 anak yang belajar secara informal. Jadi datanglah mahasiswa ataupun siswa-siswa yang ingin belajar, yang ingin mengajar sebagai pengajar volunteer, baik berupa materi-materi agama, kemudian bahasa, matematika, dan segala bentuk ilmu pengetahuan yang ingin mereka ajarkan. Sehingga kami memberikan rubrik yang kami adopsi dari Whitehurst 2016 yang menilai keempat cabang dari soft skill. Nah, kelima teacher tersebut mengisi 4 kategori dari soft skill anak-anak yang mereka didik. Nah, setelah mereka mengisi, kami percentage, istilahnya kami rankingkan, kami persenkan setiap kategori, 4 kategori yang tadi. Setelah kami mendapatkan mana yang highest, mana yang tinggi, dan mana yang rendah, kami juga menggunakan semi structure interview. Maksud di sini adalah kami mengklarifikasi jawaban-jawaban dari 5 pengajar yang istilahnya yang volunteer mengenai anak-anak yang bersekolah informal di sana. Setelah dapat raw data mentah, kami reduce yang tidak berkaitan dengan soft skill. Kemudian kami presented menggunakan grafik. Setelah ini saya akan jelaskan, sehingga verifikasinya berupa kesimpulan. Nah, setelah kami mengolah data, rata-rata yang the highest percentage yaitu 33%.
social skill mereka. Social skill ini berkaitan dengan kalau kita lihat social skill memberikan feedback yang bagus untuk temannya, kemudian butuh temannya ketika belajar, rasa humor ketika belajar, tetapi ada beberapa social behavior. Maksud social behavior ini ada anak yang bermasalah, ingin selalu dipedulikan, ada bahasa-bahasa bad word yang mereka ucapkan karena berkaitan erat dengan kondisi di sana. Kemudian setelah itu persentase di bawah social skill, self management maksudnya adalah bagaimana mereka menjaga rasa marah mereka, kemudian menerima aturan-aturan dari teachernya. Kamu harus datang tepat waktu, harus membawa buku. Nah, istilah rajin datang, mengerjakan tugas, itu berkaitan dengan self management. Kemudian di bawah self management ada 22%, yaitu academic soft skill, berkaitan dengan akademis mereka, karena mereka ada beberapa anak yang memang drop out dari sekolah, jadi mereka putus sekolah setelah kelas 3, ada yang tidak melanjutkan ke kelas 4, bahkan dari kelas 6 mereka tidak lanjut ke SMP. Yang terakhir adalah approaches to learning kategori. Ini adalah poin yang terbawah. Maksudnya adalah mereka tidak merasa nyaman dengan kemampuan. Mereka menganggap karena saya putus sekolah, rasa-rasa saya tidak mahir di bidang ini, saya tidak pintar di bidang ini. Tetapi dengan datang kakak-kakak mahasiswa, yaitu volunteer teacher, mengajar dengan games, riddle, kalau di bahasa Indonesia riddle, teka-teki, kalau yang untuk bahasa, sehingga mereka merasa lebih nyaman datang informal school. Informal school yaitu di taman pemulung tadi, taman edukasi, karena mereka menganggap dengan saya datang ke sana belajar sekalian mendapat reward, hadiah. Jadi mindset mereka sudah dapat ilmu, kemudian gratis, dapat hadiah lagi. Nah, jadi sudah ada pola mindset seperti itu sehingga merasa bisa mengikuti ekstrakurikuler yang ada di informal di taman edukasi. Sebagai informasi, taman edukasi ini sudah berjalan sekitar 12 tahun dengan istilahnya mereka membuat acara-acara, misalnya ketika Ramadan tahun kemarin, kemudian seni. Jadi mereka tidak hanya fokus ke ilmu pengetahuan, tapi seni, kemudian cari bakat-bakat yang di bagian seni dan lainnya. Akhirnya konklusinya, dari konklusi yang kami dapatkan dari riset ini, memang benar persentase tentang akademik yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan istilahnya keinginan mereka belajar memang ada yang lemah, ada yang rendah, tetapi mereka bagus skillnya bersosial. Jadi bersosial dengan temannya karena mereka istilahnya sesama camp. Jadi di tempat yang bersama, merasa memiliki dengan temannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa anak yang drop out itu, anak yang putus sekolah itu bisa berkesempatan untuk sukses. Jadi setiap anak memang memiliki kesempatan untuk sukses di masa depan. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa akademik, kemudian soft skill mereka memang perlu untuk dikembangkan untuk masa depan mereka yang lebih cerah. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin karena slide yang English harus ditranslate ke bahasa Indonesia kan, membutuhkan waktu. International. Okay, thank you very much for the attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.